Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Purwanto, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai solusi inovatif dan strategi implementasinya terhadap permasalahan pelayanan publik dengan judul Penataan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya. Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Timur terus berkembang menjadi pusat ekonomi pendidikan dan perdagangan. Namun, di balik dinamika itu tersimpan persoalan klasik yang terus mengikuti kota besar, yaitu terkait pengelolaan sampah. Setiap hari, Surabaya menghasilkan ribuan ton sampah dari rumah tangga, pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga kawasan industri. Jika tidak ditangani dengan tepat, masalah ini menjadi bom waktu yang bisa mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Masalah utama pelayanan pengelolaan sampah. Permasalahan pengelolaan sampah di Surabaya tidak berdiri sendiri. Ia saling berkaitan seperti mata rantai. Pertama, meningkatnya volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas TPS maupun TPA. Meskipun TPA Benowo telah disokong teknologi waste to energy, beban yang masuk setiap hari tetap sangat besar. Kedua, ketimpangan fasilitas. Beberapa kecamatan memiliki TPS yang memadai, namun di kawasan lain TPS sering overload, sehingga warga terpaksa membuang sampah di tempat tidak resmi. Hal ini menimbulkan bau, pencemaran visual, hingga resiko kesehatan. Ketiga, pemilahan sampah yang masih rendah. Sebagian besar masyarakat masih mencampur sampah organik, plastik, dan limbah rumah tangga lainnya dalam satu tempat. Akibatnya, proses daur ulang menjadi sulit, bahkan tidak jarang bernilai ekonomi tinggi ikut terbuang percuma. Keempat, keterbatasan armada angkut dan SDM kebersihan. Meskipun pemerintah kota terus menambah kendaraan pengangkut dan petugas, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi membuat kebutuhan lapangan terus meningkat. Masalah-masalah ini menciptakan lingkungan yang membuat pelayanan persampahan tidak optimal. Solusi yang ditawarkan untuk memutus lingkaran masalah tersebut, beberapa solusi strategis dapat diterapkan dengan memperkuat pemilahan sampah berbasis rumah tangga, edukasi masif melalui RT/RW, sekolah, komunitas, dan platform digital. Modernisasi sistem TPS dan armada pengangkut. Menambah dan menata ulang lokasi TPS agar pemerataan layanan lebih optimal. Digitalisasi penjadwalan armada sehingga rute pengangkutan lebih efisien. Pengembangan teknologi pengolahan sampah. Ekspansi waste to energy di TPA Benowo agar lebih banyak sampah bisa dikonversi menjadi listrik. Penguatan sistem composting skala besar untuk mengolah sampah organik dan mendorong masyarakat membuat komposter rumah tangga untuk mengurangi beban TPA. Memperluas ekonomi sirkular, menggandeng sektor swasta dan UMKM dalam program daur ulang plastik, kertas, dan logam. Mengembangkan pasar produk daur ulang sebagai bagian dari industri kreatif daerah. Membuat popok pakai ulang adalah popok kain modern yang dapat dicuci ulang, bukan sekedar kain popok tradisional, dengan desain yang menyerap dan ringkas, praktis, dan menawarkan alternatif ramah lingkungan dibanding popok sekali pakai. Menjalin kerjasama dengan startup teknologi pengolahan sampah. Solusi-solusi ini bukan hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi memperbaiki sistem dari hulu hingga hilir. Dasar teori yang mendukung solusi di atas selaras dengan beberapa kerangka teoritis penting seperti teori manajemen pelayanan publik. Menurut paradigma New Public Management dan Good Governance, pelayanan publik harus efektif, efisien, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Artinya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pengelolaan sampah akan berhasil bila masyarakat ikut terlibat dalam pemilahan, pengurangan sampah, dan daur ulang. Teori pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Teori ini menekankan bahwa pengelolaan lingkungan harus dilakukan dengan prinsip reduce, reuse, recycle, dan recover.
Prinsip inilah yang menjadi dasar penguatan program bank sampah, teknologi komposting hingga waste to energi. Teori sistem sosial. Menurut teori ini, sebuah kota adalah sistem yang terdiri dari banyak elemen. Jika salah satu elemen, misalnya perilaku warga dalam membuang sampah, tidak berjalan baik, maka seluruh sistem pelayanan pengelolaan sampah itu terganggu. Karena itu, perubahan perilaku menjadi fondasi penting bagi keberhasilan kebijakan. Dampak positif dari implementasi solusi. Jika berbagai solusi ini diterapkan secara konsisten dan terintegrasi, Surabaya akan mendapat banyak manfaat. Di antaranya lingkungan kota menjadi lebih bersih, kualitas kesehatan masyarakat membaik, beban TPA menurun drastis, ekonomi sirkuler berkembang, Surabaya menjadi model kota berkelanjutan. Dan pada akhirnya, pengelolaan sampah bukan hanya soal teknik dan fasilitas. Ini tentang perilaku manusia, kolaborasi antar aktor, dan keberanian untuk berinovasi. Jika pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas berjalan bersama, maka Surabaya akan melangkah menuju masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.